Jika Anda mendengar sebuah nama Hummer, baik itu Humvee khusus militer, H1, H2 dan juga H3, pasti yang ada di benak Anda adalah sebuah mobil besar, bongsor gitu, dengan dimensi yang begitu panjang, tenaga besar, tapi punya konsekuensi BBM yang boros dan juga berpolusi tinggi, bahkan sampai pernah kena kritik habis-habisan oleh para pecinta lingkungan di Amerika Serikat sana. Tapi Anda akan punya perspektif berbeda jika melihat Hummer yang ada di sebelah saya ini. Ini adalah sebuah Hummer hasil daripada introspeksi para pendahulunya karena telah menanggalkan mesin yang boros, polusi yang tinggi, tapi tidak dengan tenaga besar dan juga karismanya. Inilah dia GMC Hummer EV. Masih menghadirkan desain Hummer yang kita ketahui sejak lama, mobil SUV khas Amerika Serikat ini pernah diminati oleh banyak sultan di Indonesia yang latar belakangnya pengusaha atau pengacara kondang. Berdimensi mirip dengan generasi sebelumnya yang masih bermesin bensin, Hummer EV punya lebar 2,5 meter dan panjang 5,2 meter. Bikin Hummer EV tetap punya jati diri sebagai sebuah full-size SUV. Desainnya kini lebih futuristik, senada sama jantung baru berenergi listrik. Di Indonesia, Hummer EV ini jumlahnya belum sampai 10 unit loh. Menggunakan baterai lithium berkapasitas 200 kWh, mobil ini mampu menjelajah hingga sejauh 529 km untuk sekali pengisian baterai secara penuh. Dengan perubahan yang ramah lingkungan, Hummer rasanya nggak bakalan lagi deh dapat kritik pedas dari para environmentalist seperti versi lawasnya. Apalagi kalau sumber listriknya dari green energy. Mobil ini menggunakan 3 motor listrik, 1 di bagian depan dan 2 di bagian belakang yang mampu menyemburkan tenaga hingga 1000 horsepower. Gede banget! Tenaga tersebut bisa mendorong akselerasi mobil bongsor ini dari 0 sampai dengan 100 km per jam cuma dalam waktu 3 detik aja. Mobil ini memang terinspirasi dari Lunar Rover atau kendaraan yang dibuat oleh General Motors bersama NASA untuk bisa dikendarai di atas bulan. Maka nggak heran banyak sekali inspirasi yang diserap oleh pembuatan mobil ini, sampai akhirnya banyak sekali tema-tema berkaitan dengan lunar ataupun bulan yang terdapat di mobil ini, seperti misalnya cover spare tire ataupun ban cadangan yang ada di bagian belakang mobil. Lihatin, ada bentuk bulan, permukaan bulan dengan krater ataupun kawah-kawahnya. Dan bahkan nih, cover daripada speaker Bose yang ada di area interiornya pun menggambarkan bentuk permukaan bulan, dan ini adalah titik pendaratan daripada Apollo 11 pada tahun 1969. Dan bahkan sini deh, ada jejak kaki astronot. Nah, kira-kira ini jejak kakinya Neil Armstrong atau Buzz Aldrin ya? Cari tahu deh. Ada easter egg lainnya nih. Kita bisa lihat di sini, ini adalah logo bendera Amerika Serikat yang menjadi pembatas antara bodi dan juga bagian atapnya. Jadi berasa banget mobil itu diciptakan atau berangkat dari rasa bangganya orang-orang Amerika dengan mobil Hummer ini. Jadi dibuat dengan rasa sombong, dipakai untuk menjadi sombong, tanpa perlu rotator ataupun strobo. Nah, kalau kita teliti setelah eksplorasi mobil ini secara detail, kita bakal nemuin banyak easter egg ya, atau temuan-temuan yang agak nyeleneh. Seperti misalnya ini di atas wiper, ada simbol siluet Hummer Mini EV. Dan ini nggak cuma di sini aja, selain di sini, ada juga di tempat lain. Ada juga di bawah head unit sini, dan satu lagi di dalam kompartemen yang ada di baris kedua. Karena Hummer EV ini sudah menanggalkan mesin combustion engine-nya, sehingga di bagian depan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan atau bagasi lah ya istilahnya, buat taruh beberapa barang. 2 koper ukuran sedang cukuplah masuk ke sini. Terus karena ada power outlet, di sini juga bisa ngecas ataupun jadi sumber tenaga alat-alat elektronik. Dan bahkan di sini juga ada tombol emergency kalau para suami terpaksa ngumpet dari kejaran istri karena beli mobil ini tanpa bilang-bilang. Kita coba yuk. 2000 years later. Ternyata bisa dipakai buat ngumpet. Masuk ke ruang kabin, nuansa khas SUV petualang juga terpancar. Terdapat atap dengan panoramic roof yang terpisah-pisah, serta bisa dilepas dalam 4 panel untuk membuka atap secara full, yang bakalan kepake banget pas off-road. Fitur mobil ini dilengkapi banyak mode yang bisa dipilih melalui layar head unit berukuran 13,4 inci. Yes, ukurannya nyaris setara sama laptop.
Fungsinya meliputi pengaturan entertainment, sistem autonomous driving bernama Super Cruise, dan juga beragam mode lainnya yang punya visual artistik seperti tampilan video game. Di bagian konsol tengah ada pengaturan untuk mode berkendara, dan air suspension yang bisa bikin mobil ini mengatur ketinggian naik dan turun sesuai kebutuhan ataupun medan jalanan yang dilewatin. Hummer EV juga sudah dilengkapi dengan teknologi 4-wheel steering. Bukan teknologi baru, tapi masih menjadi fitur langka untuk ditemukan pada kendaraan. Fitur ini memungkinkan keempat roda mobil ini bisa berbelok, baik itu berlawanan arah untuk menambah radius putar, dan yang paling unik, ini dia nih, fitur crab walk, yang memungkinkan roda depan dan belakang berbelok selaras. Fitur ini bisa membuat Hummer EV berjalan secara diagonal layaknya seekor kepiting untuk memudahkan pengendara saat melaju atau parkir di medan sempit, dan juga menghindari rintangan saat off-road. Buat Anda yang lagi nonton, pasti timbul deh pertanyaan, apakah mobil listrik yang langka dan masuk ke Indonesia tanpa agen pemegang merek seperti Hummer EV ini bisa dapetin insentif seperti kebanyakan EV yang dijual di Indonesia lewat APM, contohnya kayak insentif PPNBM gitu? Nah, daripada penasaran, kita tanyain aja langsung sama perwakilan dari pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tentang hal ini biar nggak penasaran dan nggak salah kaprah. Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian RI, Didit Prasetyo melalui pesan singkat menyatakan bahwa belum ada insentif bagi kendaraan listrik import atau CBU yang tidak menyampaikan komitmen produksi di Indonesia. Itu artinya meski berenergi listrik, Hummer EV belum bisa menikmati insentif atau diskon pajak layaknya mobil listrik yang diproduksi di Indonesia. Eits, tapi jangan khawatir. Kalau kita pakai Hummer EV, pengendaranya masih bebas kok buat melintas di kawasan ganjil genap. Setidaknya masih ada yang untung lah. Secara global, sebenarnya Hummer EV ini belum punya banyak kompetitor. Kalaupun ada satu brand yang sama-sama berasal dari Amerika Serikat yang sudah dinyatakan langsung sebagai kompetitor dari Hummer EV ini sendiri, yaitu Tesla Cybertruck. Dan kita berharap ke depannya atau di waktu mendatang kita bisa mereview Tesla Cybertruck di Indonesia. So, kira-kira akankah Hummer EV ini bisa menggoda para sultan yang ada di Indonesia untuk memiliki full size SUV dengan dimensi besar, tenaga besar, namun tetap ramah lingkungan? Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta.